Ratusan murid Taman Kanak-kanak dan PAUD sekota Parepare memadati lapangan Andi Bakasau, Kecamatan Ujung Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka tampil cantik dengan pakaian adat dan juga pakaian profesi seperti TNI, Polri, hingga tenaga kesehatan. Ini digelar untuk memeriahkan Karnaval Hari Jadi Kota Parepare ke-63 tahun ini. Baik, pemerintah Kota Parepare Sulawesi Selatan menggelar pawai taruh dalam rangka Hari Jadi Kota Parepare tahun ini ya. Dan memang karena musim penghujan, karnaval yang digelar ini beberapa kali sempat terhenti. Kenapa? Karena para peserta itu memilih berteduh ketika hujan deras turun. Uniknya, beberapa murid TK ini tampil dengan pakaian yang terbuat dari sampah plastik yang disulap menjadi gaun yang menawan. Meski hanya tampil sehari, sejumlah orang tua mengaku mempersiapkan gaunnya sejak jauh hari. Termasuk harus bangun sejak jam 3 dini hari untuk mempersiapkan make up-nya. Mereka bahkan harus merogoh kocek jutaan rupiah untuk membuat buah hatinya bisa tampil cantik. Meski gerimis sempat turun dan membuat karnaval juga sempat tertunda, peserta karnaval akhirnya bisa mengikuti acara tahunan ini dengan rute perjalanan sejauh kurang lebih 1 km. Meski melelahkan, para peserta karnaval terlihat sangat senang bisa memamerkan pakaian karnaval mereka. Warga sendiri terlihat antusias menyaksikan karnaval bocil ini. Mereka bahkan rela menunggu berjam-jam di pinggir jalan untuk bisa menyaksikan peserta karnaval melintas di depannya. Pemerintah Kota Parepare Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Perumbulok Parepare menggelar pasar murah di beberapa titik yang biasanya dipadati warga, seperti Taman Mati Rotasi dan juga Monumen Cinta Sejati Habibie dan Ainun. Di area Monumen Cinta sendiri, beberapa kebutuhan pokok yang disediakan adalah minyak goreng dan juga beras. Untuk beras dengan berat 25 kg dijual hanya dengan harga Rp42.500. Dengan harga semurah itu wajar saja jika warga berebutan untuk membeli beras murah ini. Karena biasanya untuk 25 kg beras, mereka harus merogoh kocek sampai Rp250.000. Baik, sekarang kita berada di pasar murah yang sedang digelar oleh Bulog dalam rangka stabilisasi harga ya. Di sini ada minyak goreng murah dan juga beras dan beberapa kebutuhan lainnya. Dan ini dilakukan di depan Monumen Cinta Sejati Habibie dan Ainun, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Tidak hanya beras, di pasar murah Perumbulok ini juga menjual minyak goreng kemasan 1 liter. Harganya hanya Rp13.500. Minyak goreng ini juga jadi rebutan mengingat harga minyak goreng kemasan di pasaran saat ini mencapai Rp21.000 per liter. Pasar murah di Monumen Cinta Sejati Habibie dan Ainun semakin lengkap dengan keberadaan sejumlah pelaku UMKM. Mereka juga ikut menjual beberapa produk lokal mereka seperti aneka olahan ikan, sayur mayur, hingga aneka camilan. Sedewat dulu kan, sedewat. Hei, agak kareba. Nah, iya soe meloka bawa lo minum es poteng. Magi nama ka ega tau poji es potengnya. Nasaba iya ko pergi minum es poteng. Makanja pakulengnya magalak makariso. Ya kalau ki joka-joka ke Sulawesi bagian ngilotang, aja lalo tak lupa pirasai asana es poteng. Ya we es potengnya mancaji papasa udah ke nomor sidio kota Naogi. Ya koko Makassar maka de tawe poteng. Ya koko Tanah Ogi nasengi tawe tapelame. Iya mah biasa komelo tawe minum es poteng icampur isi bawa esa, sirup, dan nia susu. Ya ro sirup na merejengi runtu kota Niau ke Sulawesi. Nasabaya ro sirup ya kak buah oke Makassar. Iya kok ke Parepare es potengnya makan mie sempolina. Iya kok tanya 10 sebu, 10 mie 5 sebu. Si kanang lada, iya kok yunungi tangeso. Cinampa lada mie napa sauda kae. Si tonganna, iya we potengnya melomoi pada peyem oke Jawa Barat. Pada ya kak buah pole lame ajue. Andre Toriolo, iya na baluk mu patawe makokoe. Ratusan santri dari sejumlah pondok pesantren yang ada di Sulawesi Selatan dan Barat mengikuti festival seni dan kaligrafi yang digelar oleh pesantren Muammar Gandhi. Tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, Puncak Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Uniknya dalam pameran ini sejumlah karya seniman kaligrafi dan santri-santri yang dipamerkan banyak yang dibeli oleh pengunjung pameran. Harganya mulai dari 2 hingga 10 juta rupiah.
Pengunjung sendiri terlihat takjub dengan hasil karya santri dan seniman kaligrafi yang dipamerkan dalam kegiatan ini. Pasalnya beberapa karya yang dipamerkan adalah karya dari Teguh Prasetyo, pria asal Sekincau, Lampung Barat, Provinsi Lampung, yang mengharumkan nama Indonesia dengan menjadi juara 1 lomba seni kaligrafi internasional di Turki pada tahun 2022 lalu. Baik, saat ini saya berada di Kabupaten Sidendren Rapang, di mana ada ratusan santri yang belajar menggambar dan kemudian menggelar lomba kaligrafi. Sebenarnya banyak banget sih kegiatan yang dilakukan dalam Festival Kreasi Muammar Gandhi ini, dan salah satunya nanti adalah pameran hasil karya mereka berupa kaligrafi. Nah, ini yang paling menarik. Dan ini berlangsung dari tanggal 20 sampai 24 Februari. Selain menggelar pameran karya, santri peserta festival seni dan kaligrafi ini juga mendapat bimbingan dan trik dalam membuat kaligrafi yang indah. Teguh Prasetyo juga membimbing langsung sejumlah peserta. Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 20 hingga 24 Februari mendatang. Lomba bernuansa keagamaan juga akan digelar hingga hari penutupan nantinya. Saat Fabio Acer tampil dalam gelaran festival musik dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sidendren Rapang, Sulawesi Selatan, sebuah video yang memperlihatkan penonton konser menyanyikan lagu Fabio dengan suara merdu berhasil menarik perhatian. Fabio Acer pun langsung mengajak penonton ini untuk naik ke panggung dan bernyanyi bersama. Saat bernyanyi di atas panggung, penonton ini pun mendapat sambutan meriah dari para penggemar Fabio Acer. Ia bahkan sempat berfoto di atas panggung setelah berduet dengan Fabio Acer. Memang Hari Jadi Kabupaten Sidendren Rapang yang ke-679 sedikit berbeda dibanding tahun sebelumnya. Pasalnya pameran dan festival musik tidak hanya digelar pemerintah Kabupaten Sidendren Rapang saja, tapi juga beberapa tokoh masyarakat yang mendatangkan sejumlah artis. Salah satunya adalah Idam Masih. Suami dari aktris Catherine Wilson ini bahkan mendatangkan Geisha dan Fabio Acer. Tidak hanya festival musik, pameran UMKM yang biasanya hanya digelar dalam sepekan, tahun ini sengaja diperpanjang hingga 2 pekan guna kembali merangsang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidendren Rapang pasca pandemi. Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Sidendren Rapang ke-679 tahun ini, Resaland Sidrap menggelar Resaland Musik Festival. Beberapa artis kenamaan tampil menghibur warga Kabupaten Sidrap, dan salah satunya adalah Geisha. Geisha sendiri tampil memukau dengan membawakan lagu terbaik mereka, seperti Sabar, Kamu Yang Pertama, Jika Cinta Dia, serta Cinta dan Benci. Dengan aransemen baru, lagu Cinta dan Benci yang merupakan salah satu soundtrack patah hati masyarakat Indonesia ini memang terdengar sedikit lebih fresh. Meski sempat melakukan pergantian personil dan salah satu personil mereka masih berada di balik jeruji besi selama 2 dekade lebih, Geisha memang tetap saja produktif dalam menghasilkan karya. Band yang digawangi oleh Regina di vokal, Nar di bass, Robby di gitar, dan Dan di keyboard kembali merilis ulang beberapa lagu hits mereka dengan aransemen baru beraliran city pop. Tampil di Resaland Sidrap, Geisha berhasil melepaskan kerinduan penggemarnya yang memadati lokasi Resaland Musik Festival. Kau berikan untukku bertahan dengan rasa cinta. Aku sadar ku akan setia menunggu. Ku akan selalu setia menunggu. Seluruh hatimu kau berikan untukku. Dengan mengumpulkan